Para WNI yang dipulangkan dari lokasi observasi di Natuna, Kepulauan Riau akan mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Valencia Melvinci langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Melvia, tadi untuk kloter pertama berangkat dari Natuna pada pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Perjalanan diperkirakan 2 jam 20 menit. Sudahkah ada informasi jam berapa tepatnya kloter pertama ini akan tiba di Halim? Ya Rory dan juga pemirsa, untuk informasi ketibaan dari 237 orang warga negara Indonesia yang pulang dari Hubei dan kemudian telah menjalani proses observasi selama 14 hari di Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Sampai saat ini kita masih menunggu untuk kepastiannya pukul berapa tibanya di sini. Namun nanti perkiraan akan tiba sekitar pukul 15.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sini bisa saya gambarkan di kawasan penerbangan komersil, khususnya di kawasan VIP. Di sini sudah ada sangat banyak keluarga dari peserta observasi di Natuna ini yang sudah berkumpul di sini untuk bersama-sama menantikan kedatangan dari keluarga mereka yang telah menjalani proses observasi selama 14 hari. Dan kita bisa berbincang-bincang dengan salah satu keluarga dari peserta observasi ini. Bersama dengan saya sudah ada Pak Taufik. Pak Taufik ini yang akan dijemput siapa, Pak? Iya, Diza Laila, anak saya. Kuliah di Cina, Pak? Ya, kuliah di Wuhan University of Technology. Bapak boleh cerita Pak sedikit pada saat pertama kali Bapak diberikan informasi kalau di sana ada virus corona dan anak Bapak ada di sana. Itu gimana, Pak? Ya, awalnya monitor dari media-media massa internasional. Kemudian khawatir begitu, kita komunikasi terus ya akhirnya menjadi massal begini lah. Bapak, kemudian pemerintah Indonesia langsung cepat tanggap dan kemudian mengambil keputusan untuk harus diobservasi selama 14 hari. Ini dari cerita antara Bapak dan anak Bapak, Diza. Kemudian bagaimana Pak tanggapan Bapak di sana, anak Bapak diperlakukan seperti apa, lengkap dengan berbagai fasilitas? Ya, waktu sampai di Natuna kita khawatir juga karena itu ada masyarakat ya yang agak ribut ya, tapi ya alhamdulillah pemerintah bisalah mengkomunikasikan begitu. Kita komunikasi sama Diza itu hari kedua ya, hari kedua akhirnya dia sudah bisa megang handphone lah begitu. Apa yang diceritakan Diza Pak yang spesifik yang mungkin bikin Bapak lebih tenang, kemudian mendengar anak Bapak Diza di sana keadaannya sehat? Ya, dia cerita kalau di sana mereka dikasih fasilitas ya, makan, olahraga, dikasih kegiatan ya, interaksi bagus lah. Jadi secara umum kondisinya itu memang stabil ya, sehat gitu. Baik. Dan dengan kepulangan hari ini 237 ya Pak ya. Ini semua dinyatakan sehat dan juga tidak ada virus corona dari 238 orang total yang kembali dari Hubei. Dan kemudian di sini ada juga bantuan yang diberikan dari pemerintah daerah Pak. Bapak berlokasi domisilinya di DKI Jakarta, benar ya Pak ya? Ini Bapak sudah diberikan apa saja? Kemudian ada pengarahan apa Pak dari Pemda? Diza sebenarnya SMA-nya di Medan ya, jadi nanti mungkin saya berangkatkan ke Medan juga untuk istirahat ya di kampung ya. Tapi kalau domisili di Jakarta? Jakarta ya. Ada arahan dari Pemda mungkin Pak sejauh ini? Saya sudah kabari, kalau untuk yang di Medan nanti sudah saya kabari bahwa mungkin malam ini saya akan pulang, Diza akan pulang begitu. Jadi saat ini malam ini nanti begitu sampai di Jakarta langsung kembali ke Medan ya Pak ya. Bapak ini kan kebetulan Diza menempuh pendidikan ya Pak di Wuhan dan kemudian nanti setelah ini apakah akan kembali ataupun mungkin mentransfer pendidikan yang sudah ditempuh? Diza kan selama ini beasiswa ya dari pemerintah Tiongkok. Udah lancar-lancar aja sampai semester 3 ya. Ini sebenarnya lagi liburan. Kampus memonitor mereka setiap 3 hari sekali, meng-email
supaya mereka sehat-sehat saja, kemudian diberi aturan begini, keluar harus pakai masker, ke polikliniknya juga. Pokoknya kampus itu dalam kondisi memonitor mereka bagus-bagus lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa berakhir dan anak kita bisa sekolah lagi begitu. Nah. Bapak, kemudian untuk tiket Pak, ini kan mengingat kita perjalanannya butuh alat transportasinya pesawat terbang. Ini tiketnya siapa yang bayar mungkin Pak? Apakah ada sumbangsi dari pemerintah atau siapa? Iya, kemarin Diza kabari kalau dia dikasih tiket ya dari pemerintah. Kita tanya terus bagaimana dari mana, dari Batam, ternyata di Halim, katanya mau ke Halim dulu, ada acara pelepasan, habis itu dikasih tiket malam begitu. Ya. Baik Pak, kemudian Pak satu lagi, ini kalau di beberapa negara lain yang mungkin juga harus menjalani karantina bagi sejumlah orang yang diduga ada terkontaminasi virus ini, mungkin ada negara-negara yang merahasiakan posisi di mana mereka dikarantina, kemudian apa saja tindakannya. Sedangkan di Indonesia kita sangat terbuka Pak dengan media dan juga informasi bisa diakses dari mana saja. Tanggapan Bapak gimana Pak? Mungkin dengan kondisi seperti ini Bapak benar-benar merasa tersupport atau bagaimana? Ya, secara umum bagus ya pemerintah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak yang terlibat, Pak Presiden, Pak Menteri Kesehatan ya, Bapak Panglima TNI, AU, atas perlakuan kepada anak-anak kami ya. Ya mudah-mudahan ini ke depan lebih bagus lah. Ya. Pada masyarakat ya di Natuna juga kami ucapkan terima kasih. Begitu. Pak ya. Jadi Bapak benar-benar berterima kasih ya Pak ya untuk pemerintah, untuk semua yang sudah diusahakan. Bapak terima kasih Bapak untuk informasinya, untuk cerita yang sudah dibagikan juga kepada pemirsa, dan mudah-mudahan nanti pada saat Diza sudah sampai di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma bisa langsung ketemu dengan keluarga dan juga bisa lanjut bermain lagi ya Pak ya. Dan Rory, pemirsa, hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda bahwa akan ada percepatan ataupun perlambatan dari datangnya pesawat yang membawa 237 warga negara Indonesia yang sudah diobservasi selama 14 hari di Natuna, dan kita masih menunggu bersama-sama di sini, dan juga ada banyak awak media di sini yang juga masih berjaga untuk memberitakan bagaimana kepulangan dari 237 WNI ini. Rory. Terima kasih Valencia Malvin, melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma